apa namanya identitas suami. Ya, terus apa lagi? Oh iya Ibu, riwayat sakitnya. Terus kemudian menanyakan Ya, riwayat sakit. Terus kemudian apa? Silahkan, ada yang bisa bantu? Ya, silahkan. Ya, Nailul tadi sudah menjelaskan mulai dari tanya identitas, HPHT, kemudian riwayat sakit. Menarse, Bu. Ya, Kunti. Apa Kunti? Menarse, desminor, siklus haid, lamanya haid. Kemudian ada apa makanan yang nutrisi yang ibu hamil konsumsi sebelum dan sesudah hamil. Kemudian ada itu dulu Bu mungkin. Oh ya, oke, silakan yang mau menambahkan lagi. Ada yang mau menambahkan lagi? Nah, itu semua yang dijawab oleh Nailul maupun Kunti. Ya, apa namanya? Ada identitas, ada HPHT, ada menar, ada haid, kemudian ada pola-pola, pola nutrisi. Nah, pola yang lain-lainnya tadi belum ya, belum disebutkan. Kemudian ya, mungkin ada riwayat-riwayat yang lainnya ya, riwayat menar tadi. Ya, kemudian riwayat kesehatan. Apa namanya itu? Kita melakukan apa? Anamnesa. anamnesa, Bu. Anamnesa ya. Nah, anamnesa itu yang ada di kunjungan pertama, kunjungan awal. Perlu juga enggak di kunjungan ulang? Enggak perlu? Ya, perlu ya. Jadi kalau enggak perlu, aduh, kalau ibu hamil datang ya, datang oke Bu, langsung periksa, langsung diberi obat. Apakah seperti itu? Tidak ya. Jadi pada dasarnya ya, di kunjungan awal dan kunjungan ulang ya hampir sama ya, cuma ada beberapa yang kita berikan penekanan pada kunjungan awal dan kunjungan ulang ya. Baik, saya akan share screen ya. Ada beberapa mungkin ya pemahaman saudara sudah mengarah ya. Oke, satu lagi. Kalau misalnya setelah itu anamnesa ya sudah dilakukan semua, tadi kurang anamnesanya enggak apa-apa ya. Kalau sudah anamnesa semuanya, nah terus seorang bidan datang ke tempatnya. Sudah dianamnesa. Terus kemudian Anda pernah membayangkan atau pernah mengalami datang ke pelayanan kesehatan atau sakit. Nah, kalau Anda sedang ke dokter, apa yang dilakukan di sana? Anda ditanya-tanya, setelah itu Diperiksa Ibu. Pemeriksaan fisik, Bu. diperiksa, pemeriksaan fisik ya. Nah, setelah diperiksa, pemeriksaan fisik. Nah, apalagi yang dilakukan? Tadi sudah ditanya-tanya, kemudian sudah diperiksa, kemudian apa? Sudah disuruh pulang? Diberikan Kan sudah penyuluhan, diperiksa. Nah, apa Kunti? diberikan penyuluhan bukan Bu? Diberikan penyuluhan, betul salah satunya. Ada lagi yang selainnya Kunti? Betul Kunti. Nah, diberi Menyimpulkan, penyuluhan betul juga ya. Yang lainnya? Didiagnosa bukan, Ibu. Amel. Ya, Farida.
Diberi obat. Mana tadi Farida? Ya. Apa Farida? Didiagnosa mungkin, Bu. Didiagnosa itu apa ya? Didiagnosa apa coba? Didiagnosa itu apa? Hasil dari pemeriksaannya tadi bukan Ibu. Jadi setelah pemeriksaan fisik dan juga wawancara dengan pasien, lalu diketahui penyakitnya itu apa. Seperti itu. Oke, ya. Jadi ada interpretasi dari hasil anamnesa yang sudah dilakukan, kemudian divalidasi dengan pemeriksaan fisik, ya. Kalau misalnya tidak ada hal-hal yang mengarah ke pemeriksaan penunjang, nah bisa dicari satu diagnosa, ya. Jadi diinterpretasi, didapatkan data-data fokus yang mengarah ke diagnosa kehamilan, ya. Nah, kemudian setelah dari diagnosa itu, apa yang akan dilakukan? Oh, setelah ketemu diagnosa, saya sudah merumuskan diagnosa kebidanannya, ya, diagnosa kehamilan, misalnya. Contohnya ada yang bisa menyebutkan contoh diagnosa kehamilan? Sudah kan kemarin sudah dibahas ya? Halo? Halo? Kunti nih, Kunti lagi. Ayo Kunti sudah ya kemarin ya? Benar Ibu. Ya, saya hanya tanya, sudah kemarin sudah dibahas ya? Oke, ya. Ada yang bisa menjawab? Impartu kala 1 Bu. Kehamilan. Kalau impartu kala Persalinan. hamil? Ya, ayo ya, silahkan untuk nanti bisa dibuka lagi ya. Ya, harus dibuka lagi catatan-catatannya sebagai Bu Bidan. Ini adalah pelajaran yang penting. Ya, pelajaran kompetensi. Anda harus tergambar. Ya, kalau seorang ibu hamil itu datang, ya datang ke tempat Anda, baik di kunjungan awal maupun kunjungan ulang, apa yang dilakukan? Ya, pertama tadi ya menganamnesa, ya, yang jelas itu praktis. Nah, kita lakukan inspeksi, ya, inspeksi dulu, ya, begitu dia datang, ya, apa yang Anda lihat, ya, oh pakaiannya bagus, apakah seperti itu? Itu adalah bentuk inspeksi, ya. Ya, inspeksi pada ibu hamil, melihat ibu hamilnya apakah datang dengan perasaan yang senang. Ya, nah itu kita adalah bentuk care, ya, care seorang bidan. Ya, apakah dia datang dengan wajah yang murung, apakah badannya kurus, ya, ada kek misalnya, ataukah dia badannya seger, ya, sehat, menyenangkan. Nah, itu dari bentuk inspeksi. Ya, inspeksi kan pemeriksaan fisik juga dengan 4 hal itu. Inspeksi, ya, palpasi, auskultasi, perkusi, ya. Oke, silakan yang mau sholat segera sholat dulu ya, biar nggak tertinggal waktu sholatnya. Ya, ya. Jadi itu dulu sebelum kita periksa, kita paling tidak kita bisa menyimpulkan sehingga nanti kita itu bertanya lebih tajam kemana, ya, sehingga kita bisa mengidentifikasi ibu ini terjadi apa, ya, mempunyai masalah apa pada ibu hamil yang datang ke bidan, ya, itu. Kemudian Anda tadi melakukan anamnesa, ya, anamnesa secara keseluruhan, ya. Ini. Belum. Ya.
Malah belum. Pasien, kemudian data riwayat-riwayat, ya, kemudian data pola-pola, pola fungsional tubuh, mulai dari pola nutrisi, ya, kemudian pola aktivitas, pola istirahat tidur, ya, pola personal hygiene, pola BAB, BAK, dan pola-pola yang lainnya. Ya, kemudian perlu enggak sih dilakukan pemeriksaan penunjang antara ya kunjungan awal dan kunjungan ulang? Nah, mungkin berbeda, ya itu yang harus diidentifikasi. Nah, setelah itu ya dari kondisi pasien, kemudian anamnesa, ya, kemudian divalidasi dengan pemeriksaan fisik. Tadi misalnya melihat secara sekilas begitu datang ibu kok tampak lemes, mukanya pucat. Nah, kelihatannya saya menyimpulkannya ya anemi dengan pemeriksaan fisik, ya, pemeriksaan fisik harus jeli ya, secara teori Anda sudah harus menguasai ya untuk mengidentifikasi, untuk bisa tahu bahwa ibu itu ya mengalami suatu anemi. Ya, jadi harus diperiksa, dilihat wajahnya, penampilan tadi secara inspeksi, oh kok pucat ibunya, badannya lemes. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian tangannya pucat, dilihat dari akral-akralnya. Nah, melihat sekilas kok pucat. Nah, berarti saya harus validasi dengan pemeriksaan fisik. Misalnya pemeriksaan fisik meragukan, saya harus validasi dengan pemeriksaan penunjang. Ya, penunjangnya apa? Untuk melihat HB. Ya, untuk melihat suatu anemi adalah dengan pemeriksaan HB, hemoglobin pasien. Nah, itu. Kemudian dari data-data itu, nah, dari data anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang tadi ya, kita menginterpretasi, nah sehingga ketemulah suatu diagnosa. Misalnya Nyonya A ya, umur berapa tahun? Umur 30 tahun misalnya. Atau umur 25 tahun, hamil 1 ya. P0A0 karena belum pernah partus, belum pernah abortus ya. P0A0 ya. Kemudian hamil berapa minggu? Hamil 36 minggu misalnya ya. Janinnya berapa? Janin tunggal. Hidup atau mati? Hidup di mana? Di dalam rahim atau di luar? Hidup intrauterin. Nah, terus kemudian ceritakan juga hasil pemeriksaan leukotnya ya. Presentasinya apa? Presentasi kepala misalnya, presentasi kepala ya. Kalau presentasi kepala dia sudah masuk atau belum? Diceritakan sudah masuk misalnya ya, sudah masuk PAP. Kemudian letaknya, nah letak punggungnya di mana? Puka-puki. Kemudian tadi dengan apa? Normal misalnya. Oh, kalau tadi kok ada anemi sudah dipastikan dengan pemeriksaan penunjang, berarti ditambah dengan anemia. Ya, itulah diagnosa. Dari diagnosa itu kita bisa menentukan suatu apa? Suatu asuhan yang sesuai ya dengan diagnosa. Oke, itu adalah pengantarnya ya. Jadi sekilas untuk ya kunjungan ulang ya sudah tergambarkan. Oke. Saya akan share ya. Ya, sehingga apa itu yang namanya kunjungan ulang? Kunjungan ulang adalah bukan kunjungan yang pertama, ya, kunjungan yang kedua, ketiga, dan keempat, dan selanjutnya, gitu ya. Ya, jadi kunjungan ulang itu adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang kedua dan seterusnya untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar selama 1 periode kehamilan berlangsung. Ya, jadi kunjungan ibu hamil itu ada berapa? Sesuai dengan yang disarankan oleh Kemenkes.
Berapa? 4 kali, Bu. Ya, 4 kali. Ya, 1 kali. Coba jelaskan 4 kalinya itu. Ya, ayo. Ya. Oke, ya. Jadi pada trimester ketiga 2 kali, yaitu adalah kunjungan standar ya yang disarankan oleh pemerintah. Jadi paling tidak ibu hamil itu berkunjung 4 kali selama kehamilannya ya minimal, sehingga dari kunjungan-kunjungan ibu hamil dan pelayanan antenatal yang diberikan itu bisa mengidentifikasi ya, ini bisa mengidentifikasi, mengetahui ya kebutuhan pelayanan yang diperlukan atau mengetahui komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi atau resiko-resiko yang mungkin terjadi pada ibu hamil tersebut ya. Jadi kunjungan ulang ini setiap kali kunjungan antenatal yang dilakukan setelah, nah ini beberapa teori ya dari Varney atau dari yang lainnya ya. Oke. Jadi tujuannya ya tadi ya, kalau dalam kunjungan kehamilan ya baik ya di kunjungan awal maupun kunjungan ulang ya, terutama di kunjungan ulang ini adalah ya kaitannya setelah diberikan pelayanan kehamilan ya, jadi kita bisa mengetahui resiko-resiko yang mungkin terjadi pada ibu hamil tersebut, sehingga kita juga bisa memprediksi ya, mendeteksi komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi. Dengan kita mengetahui komplikasi atau faktor-faktor resiko yang ada, kita bisa mengambil satu tindakan antisipasi untuk mencegah terjadinya komplikasi itu. Ya, bisa dibandingkan pada ibu yang tidak pernah berkunjung misalnya ya. Tiba-tiba ia datang saat menjelang persalinan. Ya. Kalau ada komplikasi kita tidak tahu, ada resiko kita tidak tahu, ya tiba-tiba persalinannya ya punya satu komplikasi sehingga bidan sulit untuk bisa memberikan penanganan. Ya, karena komplikasi atau resiko-resiko itu tidak terdeteksi dari awal. Ya. Nah, kemudian tujuan yang selanjutnya adalah setelah kita mengetahui komplikasi, faktor resiko, maka tenaga kesehatan atau bidan bisa mempersiapkan kelahiran ya dan kegawat daruratan. Misalnya, setelah kita mengetahui faktor-faktor resiko, setelah dilihat ya dianalisa ternyata ibu hamil A itu punya ya resiko tinggi dalam kehamilannya. Sehingga manakala ia beresiko tinggi, maka ibu itu tidak boleh bersalin di bidan. Ya, jadi ada persiapan kelahirannya. Ya, nanti bisa diarahkan ya, ibu nanti harus bersalin di pelayanan kesehatan atau puskesmas Ponet misalnya, atau di rumah sakit yang mempunyai peralatan lengkap yang bisa mengantisipasi manakala ada komplikasi dalam persalinannya. Ya. Oke. Kemudian ya yang tujuan selanjutnya adalah pemeriksaan fisik yang terfokus ya, karena banyak riwayat ibu dan pemeriksaan fisik yang telah lengkap selama kunjungan antenatal pertama ya. Jadi kunjungan antenatal yang pertama itu adalah ya anamnesanya secara lengkap ya. Lengkap semua harus dianamnesa. Ya, misalnya riwayat perkawinan, nah itu juga harus dianamnesa. Tapi di kunjungan ulang, nah kita nggak usah tanya lagi karena di situ sudah terdokumentasi. Nggak usah setiap kali berkunjung, nggak usah ditanyakan riwayat perkawinan terus, ya bosen nanti pasiennya ya. Jadi itu hanya ditanyakan, dianamnesa di kunjungan awal. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang tidak usah ditanyakan di kunjungan ulang. Ya. Nah, maka kunjungan ulang ini difokuskan pada deteksi komplikasi-komplikasi ya yang mempersiapkan kelahiran dan mengantisipasi terjadinya kegawat daruratan.
ya, pemeriksaan fisik dan fokus pada beberapa pendidikan kesehatan, ya, itu tujuannya. Oke, ya, ini tujuan ANC secara keseluruhan ya. Kalau tadi tujuan ya hampir sama ya. Kemudian juga ya mempersiapkan ibu untuk masa nifas dan pemberian ASI eksklusif ya. Kita harus mempersiapkan juga ya, bukan hanya di persalinannya ya. Untuk bisa mempersiapkan ASI secara eksklusif ya. Di kehamilannya di saat kunjungan ANC ini juga harus dipantau ya, dilihat ya, dicari tahu apakah ya payudara ibu itu siap untuk memberikan ASINya kepada kepada bayinya. Ya, dilihat semuanya apakah dari nutrisinya itu cukup, ya, apakah ya bentuk putingnya itu bisa memfasilitasi bayi ya. Jadi bentuk putingnya menonjol misalnya seperti itu ya, tidak masuk. Kemudian perawatannya ya, apakah putingnya itu sering dibersihkan, dilakukan breast care. Nah, ini seorang ibu hamil terutama pada primipara ini harus diberikan penjelasan ya untuk persiapan laktasinya ya, supaya di masa 6 bulan bayi ini bisa mendapatkan ASI secara eksklusif ya. Kemudian untuk ya pelayanan ANC yang terdiri dari 10T itu ya sudah diberikan di kunjungan awal juga ya. Jadi saya nggak usah mengulang ya, Anda semua sudah ya. Yang 10T ada ya, timbang berat badan ya, tinggi badan, kemudian tekanan darah ya, kemudian tentukan nilai status gizi dengan mengukur liri ya, pemeriksaan Leupold itu, kemudian pemberian imunisasi TT, kemudian menentukan presentasi janin, menilai DJJ, kemudian memberikan tablet tambah darah, kemudian melakukan tes laboratorium, kemudian tata laksana kasus, dan temu wicara yang isinya di dalamnya adalah bentuk-bentuk konseling atau ya pemberian pendidikan kesehatan pada seorang ibu. Ya, itu. Ayo jangan lupa ya untuk 10T untuk pemeriksaan minimal ya pemeriksaan di pelayanan kehamilan ya, ANC, jangan sampai lupa ya. Oke. Nah, kemudian ya dari masing-masing itu ya kalau menimbang berat badan, nah Anda harus mengidentifikasi ya, mengidentifikasi tadi ya berat badannya sebelum hamil itu berapa. Ya harus tahu juga, kemudian sekarang itu berapa. Kemudian normalkah kenaikan berat badan dari sebelum hamil sampai ya sekarang diperiksa. Lah Anda harus tahu ya berat badan yang harus dicapai ibu itu berapa. Ya. Nah, ini Anda harus tahu ya. Jadi untuk mengetahuinya harus dilihat dari ya IMT saat sebelum hamil ya, supaya nanti bisa mengetahui berat badan yang harus dicapai seorang ibu hamil ya, dengan melihat IMT kurang, IMT normal, IMT gemuk, kemudian IMT obes ya. Nah, itu kita bisa mengetahui pencapaian berat badan sampai nanti kehamilan selesai. Ya, dan juga kemungkinan kenaikan berat badan yang normal itu berapa. Ya, Anda harus bisa mengidentifikasi itu sehingga nanti bisa mengidentifikasi kelainan dan komplikasi yang mungkin terjadi. Loh, dalam 1 minggu kok ibu sudah naik 1 kilo. Nah, ini kenapa? Kenapa kok bisa? Kasus ini terjadi pada siapa saja. Nah, Anda harus bisa mengidentifikasi ke sana. Ya, itu. Tuh, kemudian tinggi badan ya, tinggi badan yang diperiksa tadi tujuannya juga ya, Anda harus mengidentifikasi tinggi badan yang normal ya untuk seorang ibu hamil untuk bisa melahirkan. Berapa kira-kira? Tinggi badan yang kurang rekomendasi untuk melahirkan normal berapa?
Halo? Ada yang sudah tahu? Tripuji, mungkin Tripuji. Halo Tripuji. Ya, ayo Tripuji. Tadi nggak kelihatan wajahnya. Ya, Kurang dari 145 cm, Bu. ya, kenapa? Anda harus waspada kalau seorang ibu hamil yang datang kemudian diperiksa tinggi badannya kurang dari 145. Kenapa? Panggulnya sempit, Bu. Ya, ya, jadi kalau dia preemie, ya harus diperiksa apa? Pemeriksaan penunjang yang lainnya untuk bisa memastikan bahwa panggulnya sempit. Apa? Dengan pemeriksaan yang bisa dilakukan bidan atau Anda bisa melakukan apa? Pemeriksaan panggul luar, ya. Itu bisa dilakukan juga, ya, dan juga dengan melihat tadi ya perkiraan besar janin, ya. Itu sehingga pada ibu yang tingginya kurang dari 145, lah ini harus dikawal, ya. Jangan sampai ya ibu itu nanti terlepas berat badannya berlebih, anaknya mungkin 3 kilo atau lebih sehingga ya. Nah, harus dikurangi komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi pada pasien itu. Ya, kemudian untuk, nah ini imunisasi TT ya. Nah ini imunisasi TT ya. Kalau peraturan apa teori yang dulu, nah ini diberikan sebanyak 5 kali ya dengan selang waktu yang berbeda ya. TT1 ya dilakukan pada saat kunjungan pertama. Ya, kemudian TT2 dilakukan 4 minggu setelah TT1. Ya, kemudian TT3 dilakukan 6 bulan setelah TT2. Ya, kemudian yang TT4 ya dilakukan 1 tahun ya setelah TT yang ketiga. Kemudian TT yang kelima dilakukan ya 1 tahun juga setelah TT yang keempat ya, supaya apa? Dengan memberikan TT sampai TT yang kelima lengkap ini harapannya bisa ya untuk memberikan kekebalan selama 25 tahun. Ya, ini. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan ya dalam pemeriksaan kunjungan ulang adalah ya bayi itu sendiri, ibunya dan pemeriksaan labnya ya. Tadi sudah saya berikan gambaran ya di awal ibu datang itu ya secara inspeksi. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi seorang ibu hamil itu. Ya, jadi ya sekilas nah kita itu tahu ibu hamil itu sejahtera apa enggak. Ya, itu dari awal ya, inspeksi awal ya. Kemudian bayinya bagaimana? Kalau seorang ibu itu ya dari kedatangannya aja inspeksi kita bisa mengidentifikasi ibu itu kek ya anemi. Nah, bayinya bagaimana kalau lahir nanti dari seorang ibu yang anemi? Nah, secara teori, bayi yang dilahirkan dari ibu yang anemi ini adalah BBLR. Nah, bagaimana dengan bayi ini? Ya, nanti dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan, ya, hasil anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Ya, seperti itu. Ya, pemeriksaan lab atau pemeriksaan penunjang di kunjungan ulang ini. Ya, jadi beberapa hal yang dilakukan di kunjungan ulang ini ya. Tadi kalau ya yang jelas tadi ya kalau seorang ibu hamil datang ya yang pertama dilakukan adalah apa? Ya, tentu adalah kita mengetahui data subjektif ya, objektif ya dari wawancara, anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik dengan tujuan kita bisa mengidentifikasi kelainan-kelainan atau permasalahan yang mungkin timbul pada ibu hamil. Ya, dari anamnesa saja ya. Dari riwayat kehamilan sekarang.
Ya, apa yang ditanyakan di riwayat kehamilan sekarang? Apa? Kemarin sudah ya. Ayo sambil mengingat yang lalu, apa? Apa kira-kira yang ditanyakan di riwayat kehamilan itu ada riwayat kehamilan sekarang, riwayat kehamilan yang lalu, dan riwayat keluarga, ya kan? Nah, apa yang ditanyakan di riwayat kehamilan sekarang? Ya, tentunya ini kaitannya dengan keluhan yang dirasakan ibu, ya. Nah, pada saat ibu itu datang, ibu ada enggak yang dikeluhkan sekarang, ya? Atau biasanya saya pengen periksa kehamilan. Nah, kemudian ditanya, ya, ibu merasakan apa saat ini, ya? Nah, coba digali, ya, enggak ada apa-apa kok Bu Bidan, misalnya seperti itu, ya. Ibu bisa tidur, ya kan? Nah, kita mungkin nggak bisa. Nah, kita lihat, nah ini kan kunjungan ulang. Nah, biasanya kehamilannya kan trimester 2 ya dan 3 ya. Kemungkinan kalau mendekati persalinan ya ibu bisa tidur. Ya kan biasanya kalau mendekati persalinan tidurnya sudah nggak enak ya. Karena ada sesak nafas juga ya. Nah, ini ditanya, tidak bisa pusing, Bu. Nah, itu kan membuat stres ya. Kemungkinan tekanan darahnya bisa meningkat. Nah, itu bisa mengidentifikasi dari situ, ya. Kemudian yang sekarang itu juga ya ditanyakan ada masalah kesehatan enggak, keluhan terkait dengan keluhan tadi. Ya. Keluhannya apa? Ya, kalau keluhannya jangan hanya ditanyakan pusing kemudian sudah berhenti, ya. Atau misalnya keluar darah, misalnya seperti itu ya. Nah, itu harus ditanya lebih lanjut untuk bisa mengetahui ya penyebab keluar darahnya itu dari mana. Ya, dan kemungkinan yang terjadi itu apa? Nah, itu harus dikaji secara lengkap. Kalau anamnesanya tidak lengkap, nah ini yang berbahaya. Ya, kadang-kadang data tidak lengkap akan menjadikan tindakan yang diberikan pada pasien itu menjadi tidak sesuai. Ya, sehingga harapannya anamnesa ya, pengkajian data subjektif harus jeli dilakukan dan juga bentuk pertanyaannya itu harus diingat. Ya, bentuk pertanyaannya jangan mencoba mengarahkan satu jawaban yang sesuai dengan pertanyaan Anda. Ya, usahakan pertanyaannya adalah bentuk yang mengeksplor supaya ya didapatkan jawaban yang banyak. Ya, misalnya bentuk pertanyaan yang ya seperti jawaban yang dikehendaki pertanyaan ya, bagaimana kira-kira? Misalnya bentuknya seperti ini. Ibu, ya, ibu makannya enak sekarang? Nah, misalnya seperti itu. Kira-kira kalau kamu saya tanya seperti itu, kamu akan jawab gimana? Ibu makannya enak sekarang? Nah, Enak. iya, tentu dia akan, aduh, kelihatannya nggak enak, tapi kok, ya, itu kan jawaban yang sesaat, ya. Karena ada stimulus dari pertanyaan tadi, enak. Ya, akan mengatakan seperti itu. Ya, sehingga menggiring ke hal-hal yang normal. Ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah bentuk yang mengeksplor bagaimana. Ya, bagaimana makannya ibu selama hamil ini? Ya, atau selama 1 minggu terakhir ini bagaimana? Ya, terutama adalah yang harus difokuskan pertanyaan di nutrisi adalah di trimester 1 lah, ini kunjungan awal. Ya, di kunjungan ulang juga ya untuk mengantisipasi adanya kelebihan berat badan, terutama mereka-mereka yang mempunyai riwayat keluarga adalah DM gestasional. Ya, itu harus diantisipasi, dicari ya anamnesanya secara jeli. Jadi jangan disamakan antara ibu yang satu dengan yang lainnya. Kamu harus tahu spesifikasinya. Ya, antara yang trimester 1 kunjungan awal dan di kunjungan ulang. Ya, trimester 2 dan trimester 3. Ya, jadi kalau di trimester awal nah, itu kan biasanya mual-mual. Nah, perlu pengkajian nutrisi yang lebih lanjut. Ya, itu.
riwayat kehamilan sekarang, kemudian riwayat kehamilan yang lalu ya. Misalnya kalau dia sudah G2, G3, G4 ditanya. Bagaimana kehamilan yang lalu ya? Apakah ada komplikasi? Nah, jangan gini. Ibu, kehamilan yang pertama normal. Nah, jangan seperti itu pertanyaannya. Ya, ngiring untuk menjawab dia tidak menceritakan apa-apa. Ya, normal, Bu. Nah, meskipun dulu itu ada permasalahan, tapi mungkin dia lupa. Karena tadi pertanyaannya adalah, Ibu kehamilannya yang lalu normal? Nah, ya, jadi itu adalah ya suatu pertanyaan yang kurang pas. Ya, jadi bertanyanya juga kan ya gerak janinnya ya bagaimana ya gerak janinnya ya bergerak aktif ya, standar yang harus diketahui juga ya dalam 12 jam paling tidak 10 gerakan ya. Nah, itu harus menjadi patokan ya. Ya gerak tapi cuma 2 kali nggak tahu. Nah, itu harus dijelaskan ya. Tanda-tanda atau deteksi dini di kehamilan. Tentunya sudah ya, sudah dapat ya. Nah, kemudian ya misalnya ya perdarahan harus diidentifikasi apakah berada di trimester pertama, di trimester kedua atau di trimester ketiga karena akan berbeda-beda. Perdarahan yang ada di trimester pertama kemungkinan adalah ya karena nidasi, penyesuaian nidasi, kemudian adanya abortus atau adanya KET. Ya, adanya kehamilan ektopik ya atau kehamilan di luar ya uterus ya bisa jadi seperti itu ya. Kemudian kalau ya perdarahan itu berada di trimester lanjut ya trimester lebih dari 24 minggu, nah itu ada 2 kemungkinan apakah plasenta previa ataukah solusio plasenta. Nah, tergantung dari bentuk anamnesanya. Nah, makanya harus anamnesa secara jeli supaya kita dari anamnesa itu mencoba untuk mencari tahu ya kira-kira penyebabnya apa dan yang terjadi pada ibu hamil itu apa. Ya, itu. Gitu ya. Ya, jadi harus jeli. Ya. Kemudian nyeri kepala ya. Nah, ini nyeri kepala ada kaitannya dengan preeklamsia ya. Kalau dibuat istirahat ya, tidak ada perubahan ya, masih tetap nyeri, bahkan nyeri kemudian disertai dengan tanda-tanda yang lainnya, ada bengkak pada muka dan tangan, kemudian disertai dengan protein uri. Nah, itu adalah mengarah ke preeklamsia, juga disertai dengan gangguan penglihatan. Ya, oke, kita harus langsung mengenal ya. Nyeri perut yang sangat hebat. Nah, ini juga kemungkinan ya, kemungkinan terjadi ini kita lihat di trimesternya. Ya, nyeri perut hebat ya trimester 1 kemudian disertai bercak-bercak perdarahan, kemungkinan tadi ya KET ya kehamilan ektopik, kehamilan di luar uterus ya. Kemudian nyeri perut juga di trimester lanjut ya. Trimester 2 dan 3 kemungkinan ya solusio plasenta. Ya tinggal dilihat perdarahannya seperti apa. Tidak mengalami perdarahan seperti itu ya karena perdarahan tidak sempat keluar, perdarahan ada di dalam uterus itu yang malah yang berbahaya. Ya sudah lepas plasentanya ya. Nah, bayinya juga bisa meninggal. Nah, kalau seperti itu harus segera dilakukan pemeriksaan ya di JJ-nya. Oke, ini tadi anamnesa. Oke. Ya. Kemudian beberapa keluhan-keluhan ya. Nah, tadi ini yang pertama ya, keluhan tentunya awal ibu datang itu keluhan ya. Dilihat ya, inspeksi jalan ya. Oh, ibu itu mengalami ini. Kemudian dipastikan lagi dengan anamnesa yang dilakukan, dipastikan lagi dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang ya untuk memastikan apakah ya kemungkinan diagnosa yang tadi diperkirakan pas apa enggak ya. Nah, kemudian juga kita juga harus mengidentifikasi psikologis ibu.
ya perasaan ibu, kemudian kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin terjadi pada masing-masing trimester, ya. Perubahan psikologis ibu, nah ini harus bisa teridentifikasi, terutama mereka-mereka yang mungkin single parent, ya, suaminya tidak berada di dekatnya atau tidak berada di lingkungan keluarga. Ya, itu mungkin terutama juga primipara, itu stresornya lebih tinggi dibandingkan mereka-mereka yang tadi, ya, yang multipara, ada dukungan suami, dukungan keluarga, itu berbeda. Ya, sehingga bidan ini harus jeli. Pada yang demikian ini tentunya stres akan lebih meningkat, cemas akan ada di ibu itu, ya, dan cemas pada ibu hamil. Nah, itu juga dampaknya tidak baik, baik terhadap kehamilannya itu sendiri ataupun kepada janinnya, ya, karena akan memicu ya sekresi hormon-hormon kortisol yang berdampak pada beberapa perubahan pada tekanan darah, ya, pada sistem ya kadar gula ibu itu sendiri dan yang lain-lainnya, ya, sehingga harus dipastikan bahwa di anamnesa ini psikologis ibu itu terkaji dengan baik. Nah, kemudian belum ya ke pemeriksaan, ke data-data tadi, ya, data riwayat, ya. Riwayat kan tidak semuanya, ya, riwayat KB, riwayat perkawinan, ya, itu sudah ada di kunjungan awal, ya. Sama datanya, ya, tidak usah ditanyakan ulang. Ya, kemudian ya mungkin yang berbeda adalah, ya, jadi pola-pola fungsional itu tetap ditanyakan, ya. Nutrisi ibu. Nah, terutama mereka yang di awal, ya, awal kunjungannya atau di awal kehamilannya ini, ya, mengalami hiperemesis, ya, atau emesis, ya. Nah, itu harus ditanyakan status nutrisinya karena itu akan berpengaruh di status gizi ibu hamil itu, ya. Tuh, kemudian pola-polanya apa saja tadi? Pola nutrisi, ya, aktivitas ini juga semakin bertambah umur kehamilan, ya, ibu ini akan semakin terbatas aktivitasnya. Sehingga kalau misalnya, ya, dilihat dari status pekerjaannya juga, ya, status pekerjaan ibu yang misalnya harus berdiri terus-menerus, ya. Nah, itu juga harus diberikan penjelasan, ya. Kemudian aktivitas di rumah, ya, ibu itu tidak bekerja, tapi aktivitasnya banyak yang harus diselesaikan. Nah, ini juga harus diberikan penjelasan, ya, jangan sampai aktivitasnya itu menyebabkan ke apa ya, kelelahan dan menyebabkan stres dan peningkatan tekanan darah, ya, itu harus diantisipasi, ya. Kemudian hubungan sosial, ya, bagaimana hubungan dengan keluarga, ya, sekarang ini mungkin, nah, itu juga harus dikaji, ya, karena apa, hubungan ini, ya, bisa berubah-ubah, ya, setiap saat, ya, jadi tidak terus, ya, sama, ya, di kunjungan awal mungkin hubungannya baik, ya, tapi terjadi sesuatu, ya, di trimester 3, nah, hubungan sosialnya menjadi kurang baik, ya, bisa jadi, dan itu harus dikaji karena apa, hubungan sosial yang kurang baik, nah, itu akan menyebabkan cemas, ya, dan stres pada ibu hamil. Nah, kemudian dari anamnesa, ya, anamnesa yang lainnya, riwayat tadi ada yang kurang enggak kira-kira di riwayat kehamilan? Riwayat kehamilan saja, kalau misalnya ibu multipara, ya, apa yang harus ditanyakan lagi selain riwayat kehamilan? Riwayat apa? Halo, ayo ini mengulang. Halo? Riwayat apa? Riwayat persalinannya yang lalu juga, ya kan? Apakah persalinannya normal? Nah, ya. Nah, itu
Ya, kalau misalnya ya ini memang sebaiknya di pemeriksaan di kunjungan awal ya sudah ada ya. Sehingga nah itu menjadi satu tanda karena itu ya merupakan faktor resiko yang menyebabkan ya seorang ibu itu mempunyai resiko ya, resiko tinggi ya. Ini misalnya persalinan dengan sesar. Nah, itu harus diketahui, jangan sampai di pemeriksaan awal belum ditanyakan dan menjadi faktor resiko di kehamilan selanjutnya. Ya, riwayat persalinan, riwayat nifas, ya. Nah, itu juga harus diidentifikasi karena riwayat persalinan yang lalu baik. Nah, itu akan menjadikan riwayat kehamilan sekarang atau menjadi satu penanda ya riwayat kehamilan, riwayat persalinan sekarang juga mungkin akan baik ya ini. Oke, kemudian ya dari anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik bisa terbayangkan apa yang diperiksa semuanya tadi ya sudah di AC yang 10T ya. Ya. Ada yang sudah pernah ini tahu untuk pemeriksaan kehamilan? Apa yang diperiksa dulu? Dinda, Dinda, ayo Dinda. Tampakkan wajahmu Dinda. Dinda. Nah, ayo Dinda. Dinda Adel. Halo. Izin masuk Ibu sebentar, baru habis dari kamar mandi. Oh. Udah Ya. izin tadi di room chat, Bu. Oh ya, oh ya. Ini kalau ya screen share kan nggak ini ya. Ya oke. Apa Dinda pemeriksaannya? Gimana Ibu? Ya pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Apa saja? Bentar. Ini loh sudah ada di PPT-nya ini. Halo Ada Dinda. berat badan, tekanan darah, Berat badan sama apa? Temennya berat badan apa? Tadi juga sudah ya, sudah saya ya di ANC terpadu tadi sudah 10T-nya. Berat badan, terus Tinggi badan. ya, tinggi badan, ya. Terus Tekanan darah. ya, tekanan darah ya. Biasanya tidak hanya tekanan darah tapi sekaligus tanda-tanda vital ya. Oke. Terus pengukuran tinggi fundus, ya, terus kemudian palpasi abdomen, terus apa lagi? Kalau pemeriksaan fisik head to toe, nah, setelah diukur tinggi badan, ya berat badan, ya kemarin masih sudah. Masih ingatkah? Iya, head to toe tadi kan sudah tanda-tanda vital. Head to toe dari kepala sampai ujung
ujung kaki. kaki, ya. Nah, buka ya untuk ya pokoknya sering dibuka ya untuk kunjungan awal, kunjungan ulang ya pemeriksaannya ya. Ya di salah satu pemeriksaan fisik ya ada palpasi abdomen ya. Palpasi apa namanya biasanya? Palpasi Leuport ya. Jadi ada Leuport 1, Leuport 2, Leuport 3, ya Leuport 4 ya. Masih ingat yang Leuport 1 untuk apa? Menentukan tinggi fundus uteri dan usia kehamilan serta tafsiran berat janin, Bu. Ya, terus apalagi? Siapa tadi yang jawab ya? Amalia, Bu. Amalia, oke. Oh, soalnya ini yang tampak hanya sedikit ini. Amalia, oke. Kemudian ada yang mau menambahkan di Leopard 1? Dengan cara menempelkan kedua telapak tangan di bagian atas perut atau menentukan letak bagian tertinggi rahim. Ya, terus kemudian untuk mengetahui apa juga? Bagian apa yang ada di fundus? Ya, kemudian untuk Leopard 2? Menentukan bagian janin. Leopard 2 untuk menentukan bagian janin. Bagian-bagian apa? Punggung, Bu. Punggung, Bu. Ya. Bagaimana dikatakan bagian punggung? Untuk bisa mengidentifikasi, oh itu punggung. Nah, berarti gimana? Jadi ini izin menjawab ya, Bu. Ya. Di sisi kiri tersebut teraba bagian datar, keras, dan lebar dan tidak ditemukan bagian ekstremitas bayi, maka kesimpulannya itu tuh punggung bayi gitu, Bu, di sebelah kiri gitu. Kalau di sebelah kiri ya. Ya, Sebelah jadi kalau ada tahanan panjang ya, ada tahanan ya lebar, memanjang. Nah, itu kemungkinan adalah punggung ya. Kalau ditemukan di satu sisi itu ada bagian kecil-kecil janin, nah itu adalah ekstremitas ya. Oke. Kemudian Leopard 3. Bagian bawah dari rahim, Bu. Bagian bawah rahim. Memastikan janin masuk ke panggul. Ya. Loh, masa Leopard 3 loh. Menentukan bagian terbawah janin, Bu. Nah, mengetahui bagian janin yang berada di bawah, ya. Jadi bukan mengetahui sudah masuk panggul ya, itu Leopard 4. Ya, mengetahui bagian janin yang berada di bawah, ya apakah kepala atau apakah bokong, ya. Jadi, kalau misalnya bokong gimana? Teksturnya lembut mungkin, Bu. Teksturnya lembut. Ya, di perabaan ya teraba satu bagian bulat lunak ya. Kalau kepala teraba satu bagian bulat keras ya. Seperti itu. Kemudian Leopard 4 untuk menentukan apakah ya bagian bawah janin tadi sudah masuk panggul atau belum. Nah, dari pemeriksaan Leopard ini kita nanti bisa menentukan suatu diagnosa. Ya, bagian dari diagnosa adalah pemeriksaan Leopard ya. Oke, kemudian dari pemeriksaan Leopard itu kemudian diperiksa DJJ ya, denyut jantung janin ya, dan pemeriksaan ke bawah ya, pemeriksaan ekstremitas ya, apakah ada odem ya, apakah ada
pelebaran vena-vena kaki atau varises ya. Kemudian pemeriksaan genitalia ya kalau ada indikasi ya. Kalau ada indikasi itu maksudnya gimana? Halo? Apakah semua ibu hamil harus diperiksa genitalianya? Halo? Tidak. Yang tidak yang bagaimana? Sarjana penjajakan sebentar ya. Sarjana penjajakan lahan ada ya. Ya, halo gimana tadi? Ya tidak semuanya, yang seperti apa? Ya, yang tidak ada indikasi tadi yang seperti apa? Tidak ada keluhan apa? Halo? Ini pada ngantuk atau pada males jawab? Andin, nggak kelihatan soalnya. Andin? Halo Andin? Ya, halo Andin, yuk. Ayo Andin, gimana? Yuk. Andin? Iya, Bu. Anggita Aulia, lah, yuk. Soalnya nggak tak tanya kamu pada ngantuk mesti ya. Nah, tuh. Ayo, Andin. Atau yang lainnya? Siapa ya? Kunti aja wes, Kunti. Ayo Kunti. Ibu mohon bisa diulang pertanyaannya, Bu. Oh, tadi loh. Tadi ini, Bu, kalau di saya macet-macet. Oh, ya. Tadi untuk pemeriksaan genitalia, apakah semua ibu hamil harus diperiksa semua genitalianya? Tadi ada yang menjawab tidak. Nah, yang tidak yang bagaimana? Halo? Kira-kira yang bagaimana? Tergambarkan nggak? Kok belum ada gambaran ya, Bu? Oh, belum ada gambaran. Oh, jadi kita harus ingat lagi ya di perubahan fisiologi ya, perubahan adaptasi dan ya adaptasi secara fisiologi ya pada kehamilan terutama adalah di
perubahan di serviks ya, tentunya ada sekresi ya, pada kehamilan itu sekresi serviks meningkat. Nah, kalau sekresi serviks meningkat, nah itu normal apa enggak pada kehamilan? Nah, dikatakan normal apabila ya sekresinya tadi keputihan tapi ya dia tidak gatal, misalnya keputihan biasa. Ya, kemudian warnanya ya mungkin putih ya, tidak kuning ya atau hijau-hijauan. Ya. Nah, ini kemudian tidak berbau ya, itu adalah hal yang normal ya, perubahan yang normal pada ibu hamil ya, karena terjadi tadi ya perubahan di serviksnya sehingga menimbulkan adanya peningkatan sekresi ya mukosa ya, itu ya, sehingga kalau tidak ada tanda-tanda itu ya, misalnya ada tanda-tanda keputihan yang gatal, kemudian warnanya ya kuning kehijau-hijauan, kemudian disertai dengan bau yang busuk. Nah, itu harus diperiksa genitalianya. Kalau tidak ada indikasi apa-apa, misalnya keputihan ya, tidak berbau, tidak berwarna, tidak gatal, ya ibunya sungkan ya. Ya jangan dipaksa, ya nggak usah harus diperiksa, ya. Itu di kunjungan ulang ya. Oke. Kemudian setelah head to toe ya pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang ya. Pemeriksaan penunjang itu adalah pemeriksaan laboratorium ya. Biasanya di trimester ya 3 itu diperiksa HB lagi. Ya, karena apa? Untuk persiapan persalinan ya. Kemudian hematokrit juga. Ya, kemudian diperiksa VDRL ya misalnya ya untuk mengetahui adanya penyakit sipilis ya atau gonorrhoea. Ya, kemudian protein urin ya, glukosa urin, protein urin itu untuk mengidentifikasi adanya preeklamsi. Glukosa ya untuk mengidentifikasi adanya diabetes gestasional ya. Ini. Jadi itu harus diperiksa ya. Kemudian juga ya, mungkin kalau ada indikasi untuk pemeriksaan malaria ya, indikasinya bagaimana? Kalau seorang ibu itu bepergian ke daerah endemik malaria, nah ini harus diperiksa secara laboratoris malarianya juga. Ya, dan kalau tidak ada tanda-tanda biasanya diperiksa. Oke. Ya. Untuk pemeriksaan obstetrik ya, pemeriksaan obstetriknya itu adalah ya di abdomennya. Nah, itu dilihat apakah ada diidentifikasi kembali ya. Kadang lupa menanyakan ya apa di persalinan yang lalu. Nah, itu nanti bisa diketahui juga ya. Nah, kadang bisa diketahui dan kadang ada tidak ya. Jadi ada yang memang tidak berbekas ya setelah operasi sesar itu, nah ada yang juga berbekas. Nah, terutama untuk kehamilan yang kedua, nah ini harus dipastikan bahwa ibu itu ya diketahui persalinannya apakah normal atau mengalami operasi sesar. Kemudian observasi juga di kulit-kulit di perut itu apakah ada linea, ada strie, ya itu. Kemudian letak, presentasi, posisi, ya tinggi fundus tadi sudah. Kemudian TBJ ya tadi diukur dari Leopard ya pemeriksaan Leopard ya, kemudian diukur ya berapa senti TFU-nya, kemudian bisa diperkirakan berat janin ya. Oke. Nah, kemudian tadi ya setelah itu ya dari hasil anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang tadi ya diidentifikasi ya kelompokkan untuk mendapatkan satu diagnosa ya. Kemudian dari situ bisa diberikan satu bentuk asuhan yang sesuai dengan diagnosanya. Ya. Oke. Jadi kalau dia kehamilannya normal, ya diberitahukan sebagaimana yang ditemukan. Ya, bahwa pemeriksaan yang didapatkan tadi yang sudah dilakukan
ya hasilnya adalah normal semuanya, dijelaskan mulai tensinya, ya itu dijelaskan, kemudian ya tinggi fundus uterinya sesuai dengan umur kehamilan, ya taksiran berat janinnya, nah itu harus dijelaskan. Kemudian sesuai dengan hasil anamnesa berapa upaya untuk dengan cara memberikan penjelasan, ya penjelasan juga diberikan penjelasan mengenai ya minum tablet tambah darah, ya, dan juga apa yang sudah diberikan tadi ya dijelaskan ya mengapa itu diberikan. Ya, kemudian juga kalau dia di trimester ketiga sudah mendekati persalinan, diskusikan juga ya. Biasanya ibu itu diantar suaminya diskusikan di mana ya. Kalau seorang ibu itu mempunyai satu faktor resiko, ya tadi dijelaskan ya persalinan yang sesuai untuk ibu itu di mana ya, dan harus diberikan beberapa pengertian ya supaya apa kegawatan itu bisa diantisipasi dan tidak terjadi. Ya, kadang ada seorang ibu yang biasanya periksa di bidan A. Pokoknya bagaimanapun, nah ada yang berpendapat seperti itu, saya mau pindah di rumah sakit atau bidan lainnya. Ya, biasanya seperti itu. Lah itu harus diberikan penjelasan dengan kondisi ibunya yang ada satu resiko atau komplikasi, ya harus diberikan penjelasan supaya tahu. Ya kenapa harus bersalin di rumah sakit? Ya, itu kenapa kira-kira? Ya tadi untuk mengantisipasi ya komplikasi-komplikasi yang terjadi dan memberikan penanganan dengan cepat kalau itu di rumah sakit ya supaya bisa menghindari ya komplikasi-komplikasi lanjut dan ya kematian baik pada ibu maupun pada bayinya. Ya. Kemudian nah, setelah itu ya tadi ya ajari beberapa tanda bahaya yang mungkin muncul pada ibu ya, dan juga kalau ada tanda bahaya itu ditemukan apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu. Ya, jadi harus ya segera ke pelayanan kesehatan. Ya. Kemudian juga jadwalkan kunjungan ulang berikutnya. Ya, beritahukan kapan ibu seharusnya lagi berkunjung atau periksa ulang. Ya, oke. Nah, kemudian akan saya berikan juga, ini akan saya berikan pada Anda, ya ini bentuk praktek di kunjungan ulang. Ini adalah dari Kemenkes ya, nanti saya berikan saja. Nah, ini praktek asuhan ya, kebidanan kehamilan di kunjungan ulang ya, mulai dari anamnesa. Anamnesanya ini sudah ada ya, ada checklistnya di sini, nanti bisa Anda pelajari ya apa yang dilakukan pada saat anamnesa, pertanyaan-pertanyaan apa yang harus ditanyakan pada ibu ya di kunjungan ulang ya. Ini ada mulai dari ya, ini sudah tidak ditanyakan lagi mengenai identitas ya, karena kan sama ya, kalau sudah dapat di kunjungan awal ya sudah ya dipersiapkan dulu ruangannya ya, jaga privasi ibu ya supaya dalam pengkajian ya anamnesa itu ibu merasa nyaman ya, privasinya terjaga ya. Kemudian siapkan ya alat untuk mendokumentasikan, misalnya buku KIA ya atau kartu catatan ya atau RM ya. Nah, ini kemudian sikap dan perilaku ibu lah itu harus dipastikan ibu merasa diperhatikan, merasa bidannya care ya dengan ini ya. Ya, di sikap ibu, kemudian di kontennya yang harus ditanyakan apa, mulai dari menanyakan keluhan utama, ya, kemudian keluhan yang dirasakan dan bagaimana cara mengatasinya, perasaan dan kekhawatiran saat kunjungan, ya. Nah, ini semuanya sampai kondisi sosial dan spiritual dan persiapan persalinan, ya. Ini sudah ada dan kemudian ya ada pencatatannya ya didokumentasi dengan swab ya. Kemudian
Ini pencatatan pelaporan ya. Ini di sini ya lengkap ya. Nanti silahkan ya saya berikan pada Anda dan bisa menjadi bahan belajar ya. Nah, ini praktek yang lainnya. Ya, ini pemeriksaan vital sign, berat badan, tinggi badan, lila, nah itu ada di sini semuanya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya adalah mengenai praktek. Saya harapkan ini Anda ya sudah dibaca Anda, kemudian nanti besok minggu depan ya saya tinggal mempraktekkan. Nanti saya kirim ya. Sudah lengkap. Nah, ini bagaimana cara mengukur tensi? Sini ada. Nah, Anda juga sudah mendapatkan ya di KDK juga suhu. Nah, ini di kehamilan ada juga ya. Kemudian nah, pemeriksaan berat badan, tinggi badan. Nah, ini juga ada ya. Silahkan Anda yang harus banyak membaca ya dan mempraktekkan sendiri. Nanti ya kita yang pertemuan selanjutnya saya tidak usah memberikan apa ya materi ya dan kita langsung diskusi dan prakteknya ya. Nanti untuk praktek anamnesa ya nanti dua-dua ya, nanti yang dua ya berpasangan, dua saling praktek, kemudian yang lainnya nanti mendengarkan dan mengevaluasi ya di kunjungan ulang ini. Ini pengukuran tinggi badan, berat badan, kemudian kemudian pengukuran lila ya, ukuran lila juga. Nah, ini sudah ya, tolong nanti ya bisa dipraktekkan juga. Nah, bagaimana cara mengukur lila? Nih di sini ada. Mohon maaf, izin masuk. Apakah ini PPT-nya memang berhenti atau bagaimana nih, Bu? Loh, ini nggak terlihat toh? Enggak, Ibu, masih di kunjungan ulang, Bu. Mohon maaf ya Allah, mohon maaf. Ini sudah ganti kok saya belum ini ya. Maaf sayangku. Lupa saya. Oke. Ya, kamu kok nggak dari tadi? Nah, lupa Bu Juni. Oke ya, makanya kok kamu nggak komen. Ya, jadi ini nanti akan saya bagikan dan silakan dibaca. Ya, ini sudah ada semuanya. Ini lila ya, kemudian nah, ini untuk pemeriksaan obstetrik ya. Leupot ya, leupot ibu hamil. Nah, ini pemeriksaan leupotnya ya. Oke. Ini. Nah, kamu harus banyak baca ini ya. Kemudian besok mungkin kita praktekkan dan ya evaluasi, kita diskusi untuk prakteknya ya. Jadi saya tidak akan memberikan materi ini, Anda yang baca di rumah. Ya, Anda baca semuanya di rumah, lihat yang di RPS-nya, kemudian besok kita praktekkan. Anda harus mencari pasangan untuk anamnesa, ya, Anda cari pasangan sendiri-sendiri, ya, dua-dua, dan kemudian nanti yang lain untuk bisa mengevaluasi apa yang kurang dari anamnesa itu, ya. Ini. Nah, ini TFU ya. Ya, jadi sudah ada semuanya di sini. Ada yang sudah punya ini? Anda sudah punya belum? Materi ini? Belum ya? Oke. Hah? Sudah punya modulnya dari link PPSDM. Oh ya, ini sudah toh. Nah, silahkan ayo.
Sudah punya, silakan dipraktekkan ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi saya rasa untuk prakteknya semuanya ada di sini. Ya, nanti saya identifikasi lagi sesuai dengan RPS yang belum ada apa. Ya, untuk pengukuran panggul luar ya juga ada. Ada tes-tesnya juga di situ ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini pemeriksaan HB. Jadi kalau pemeriksaan HB di sini adalah ya masih ini menggunakan HB Sahli ya. Sekarang yang praktis pakai ini ya, pakai stick ya untuk memeriksa apa HB ya, urin itu juga ya pakai stick ya. Ini ya, ini yang pakai ya tabung spiritus, tapi silakan dibaca dulu ya, nanti bisa dipraktekkan. Ya, ini untuk meriksa glukosa ya, untuk melihat apakah ibu itu ya menderita diabetes gestasional atau tidak. Ini ya untuk komunikasi ya, untuk konseling ya, ada konseling pemberian tablet FE ya, konseling ya Mbak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang ditanyakan, sudah paham? Ya, jadi untuk pertemuan selanjutnya adalah praktek untuk ini ya. Nanti Anda sudah harus baca dulu. Ya, kita besok ya prakteknya. Ya, jadi kalau saya menerangkan nanti lama. Anda semuanya sudah punya bukunya, baca dan kemudian besok tinggal prakteknya. Ya, saya mengevaluasi dan teman-teman yang lainnya mengevaluasi. Ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, ya saya cukupkan untuk pertemuan pada siang hari ini. Sebentar, saya dokumentasi dulu. Belum. Di kota. Iya, ini hampir sudah tak dokumentasi dulu. Oke.